Tragedi lumpur Sidoarjo masih menyisakan derita meski sudah 19 tahun lamanya. Warga di sisi timur Tanggul penahan lumpur terpaksa terus berdampingan dengan kualitas air yang buruk dan banjir. Sementara pemerintah terus berusaha mengurangi dampak lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong dan membuat kolam retensi. 19 tahun tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan derita, seperti permasalahan perikanan, pertanian, ketersediaan air bersih hingga banjir. Dari titik 25 di Desa Jatirejo, Kecamatan Porong atau sekitar 300 meter dari pusat semburan lumpur, saya bisa melihat asap yang mengepul. Ini artinya lumpur masih menyembur. Hal ini pun sudah dikonfirmasi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Cemaran lumpur Sidoarjo masih mengganggu sawah dan tambak yang disewa Ahmad Riyadi Solihin, warga Dusun Gempol Gunting, Desa Gempol Sari, Tanggulangin, Sidoarjo. Lokasi tambak ini berdekatan dengan tempat tinggalnya sejak kecil atau sekitar setengah kilometer di sisi timur tanggul penahan lumpur. Solihin mengeluhkan produktivitas sawah dan tambak yang kurang bagus, tak seperti desa-desa lain yang jauh dari lumpur. Ia pun sudah mengeluarkan sekitar 40 juta rupiah untuk modal sawah dan tambak seluas 3,5 hektar. Buat pertanian itu nggak bisa normal, tanamannya itu nggak bisa normal. Terus kalau ditambah ikannya sulit besarnya itu, lama banget. Biasanya 3 bulan, 3,5 bulan itu udah besar. Sekarang itu 6 bulan itu baru segini. Oh, loh. Ini Pak? Iya ini. Kecil-kecil ini 6 bulan 6 ya? bulan. Padahal biasanya 3 bulan. 3 bulan, ukurannya 3,5 seberapa? bulan itu udah 5 jari nih. Oh. Ini sampai sekarang loh 6 bulan masih segini. Padahal pakannya dan treatmentnya sama ya? Oh sama, terpenuhi pakan juga. Terus kalau ditanami padi, tadi kualitasnya tidak bagus atau bagaimana? Iya, tanamannya kurang normal. Mungkin dari tanahnya udah. Jadi nggak bisa normal, tumbuhnya itu nggak bisa normal. Jadi hasil pun kurang maksimal. Masih di dusun dan desa yang sama, saya juga menemui Muhammad Irsyadul Habib yang tinggal sekitar 50 meter di sisi timur Tanggul. Ia mengeluhkan banjir, kualitas air tanah yang buruk, dan rumah ambles. Bahkan tiap musim hujan butuh waktu hampir 1 bulan sampai banjir surut. Rumah Habib dan warga di sini tidak terkubur lumpur, tapi tetap menanggung derita sejak adanya lumpur. Habib dan warga sekitar selalu mengeluarkan uang pribadi untuk merenovasi rumah dan membeli air bersih. Dampaknya pertama itu air, terus pembuangan air hujan, terus jalan. Itu dampaknya dan keamblesan nomor 4. Rumah itu amblas dari pengurukan tanggul. Terus air tidak bisa keluar antara hujan itu di sini dan di situ, itu tetap rembesnya ke jalan. Terus juga tembok rumah harus renovasi semua. Ya kalau tiap musim hujan surutnya air itu kurang lebih hampir 1 bulan. Kami warga ini minta kepastian lah, air ini dibuang apa enggak gitu. Masalahnya cuma dari air, soalnya air sampai rembes ke MCK barang, air buat mandi, masak, itu semua beli. Makanya kan minta penjelasan yang lebih lanjut atau penanganannya, mohon. Gitu. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Lili Retno Cahyadiningsih mengatakan, saat ini upaya untuk mengendalikan semburan lumpur agar tidak meluap dengan cara mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Sementara agar tidak mencemari sungai dan sumber air yang ada di masyarakat, Lili mengatakan air yang berasal dari rembesan lumpur sudah dilokalisir dengan membuat saluran kaki tanggul, kemudian ditampung dan dipompa ke Kali Porong. Untuk mengendalikan banjir atau genangan, dilakukan dengan pompanisasi dan mengalirkan air ke kolam-kolam retensi untuk selanjutnya dibuang ke Kali Ketapang. Berasal dari rembesan lumpur dilokalisir dengan tadi membuat saluran kaki tanggul, ditampung, kemudian dipompa ke Kali Porong, ya, sehingga air dari semburan lumpur tidak bercampur atau mencemari sungai
dan sumber air yang ada di masyarakat ya, meskipun masih dikeluhkan ya, tapi ini adalah upaya kita. Air-air tersebut untuk pengendalian banjir kita sudah mencoba mengalirkan ke kolam retensi, kemudian nanti ada pompanisasi gitu ya, dipompa kalau memang kolam retensinya ini cukup sudah penuh. Nah, Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo mengatakan ia tak bisa memprediksi lama semburan lumpur karena produksi gas di bawah masih terjadi. Secara alamiah, air dalam tanggul bisa meresap ke tanah dan mencemari sumur warga dengan kandungan garam dan asam sulfat yang tinggi. Kalau tanggul tadi kan sudah keputusan dan itu sudah nggak bisa, susah kalau mau dirubah kan nggak mungkin itu. Jadi itu harus seperti itu. Nah, pencemaran tadi juga akan terjadi. Itu alamiahnya demikian kan, melalui pori-pori tanah tadi airnya itu akan meresap dan berjalan jauh. Nah, di sekeliling tanggul tadi seperti itu. Jadi itu juga tidak bisa dihindari. Jadi mestinya tadi air yang meresap ke dalam tanah yang pencemar tadi dicegah. Jadi diberi semacam lapisan khusus, seperti lapisan yang kedap gitu, sehingga dia tidak bisa menembus ke air sumur penduduk. Lumpur pertama kali menyembur pada 29 Mei 2006 di Desa Siring, Kecamatan Porong, akibat kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok Berantas milik PT Lapindo Berantas. Sejak itu, warga sekitar merasakan dampaknya. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Sidoarjo, Jawa Timur.